Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 8 pecahan. Kita akan membahas pecahan yang senilai dan membandingkan pecahan di halaman 128 sampai dengan 137. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai membahas bab 8 mengenai pecahan. Nah ini ada jus jeruk. Nah ini ada jus jeruk ya, ayo tuangkan jus jeruk dalam kotak pengukur pecahan di bawah ini. Nah ini ada 2 kotak ya, yang satu kita bisa lihat ini ada 1/2, ini ada 1/3 ya masing-masingnya. Ini ada 1/4, lalu ini 1/5 ya. Nah lalu kita lihat teksnya di bawah. Ada 1/2 liter jus jeruk dalam kotak pengukur pecahan. Jika kamu menggambar garis pembagi seperti di bawah ini, berapakah kuantitas yang akan ditunjukkan? Ayo gunakan pecahan untuk menunjukkan kuantitas jus tersebut. Nah, di sini ya, ini kalau kita lihat yang pecahan setengah dia ada di sini ya, garis jusnya artinya kita bisa arsir seperti ini. Ya. Nah ini artinya 1 dari 2 bagian atau 1/2, ukurannya tadi satuannya liter ya. Jadi 1/2 liter atau setengah. Kemudian ketika pembaginya ada 4 seperti ini, apa yang terjadi? Ya, satu baris ini adalah 1/4. Nah ini kita harus mengarsir di bagian yang sama. Artinya 2 bagian dari 4 atau 2/4 liter. Nah sekarang pembaginya adalah 6, jadi satu baris ini adalah 1/6. Berarti kalau kita arsir ini sesuai dengan isi jeruk, nah berarti 3 dari 6 bagian atau 3/6 liter. Nah kita lihat ya, kamu dapat menunjukkan jumlah yang sama dari jus jeruk dengan cara yang berbeda-beda dalam pecahan. Ya nih contohnya kita masih perbanyak lagi. Kalau tadi kita udah per 6, sekarang ini per 8. Jadi satu baris ini adalah 1/8. Jika kita arsir lagi sebanyak jus jeruknya, artinya ini adalah 4 bagian dari 8 ya, dari 8 bagian atau 4/8. Sekarang yang ini pembagiannya adalah per 5 ya. Kita arsir lagi artinya 5 bagian dari 10 ya, dari 10. Nah kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi satu baris ini adalah 1/6. Kalau diarsirnya yang ini artinya 6 dari, ini Karina ulang, ini 10 ya, per 10 ini per 12. Nah ini jadinya 6 bagian per 12 atau 6/12 liter. Nah sekarang kita membahas pecahan senilai. Ayo eksplorasi pecahan yang senilai menggunakan garis bilangan berikut. Kita akan memahami pecahan satuan terbesar dan kecil serta pecahan setara di bagian ini ya. Coba kita lihat, untuk yang pertama ini adalah per 2 ya. Lalu ada garis di sini 1/2. Nah, kemudian ketika garis bilangannya adalah per 3 ya, dia tidak bisa mencapai garis ini ya. Nah kemudian kalau 1/4 itu dia bisa mencapai garis ini, artinya ini 2/4. Lalu 1/5 ada di tengahnya seperti ini ya. Kemudian ini 1/6 ada di sini, artinya ini adalah 3/6. 1/7 juga tidak bisa. Kalau 1/8 bisa, ini artinya 4 bagian ya, 4/8. 9 tidak berada di titik, 10 ada, jadi 5/10. Lalu per 11 juga tidak pas di titik ya, 12, ini 6/12.
13, lalu yang per 14 ini artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 14. Nah, ayo temukan pecahan yang senilai dengan 1/2. Artinya, kalau kita melihat yang tadi, pecahan senilai dengan 1/2 adalah yang melewati garis ini. Ya, tadi yang bertemu dengan titiknya. Kalau yang ini tidak, karena dia tidak ada titiknya di sini. Ya, dan ini juga yang dilewatkan tadi tidak. Artinya kita tuliskan semua yang ada yang bertemu dengan titiknya, yaitu 1/2, lalu tadi ada lagi 2/4, kemudian ada lagi 3/6, 4/8, kemudian 5/10, 6/12, dan 7/14 ya, yang tadi kita sudah lihat. Ayo temukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Nah, kalau 1/3 ini artinya bisa kita samakan dengan 2/6, lalu 3/9, ya, lalu 4/12. Bilangan berapakah yang dikalikan dengan masing-masing penyebut dan pembilang dari pecahan 1/2 dalam masalah? Kita lihat di bawah sini ya. Ini ada 1/2. Untuk menjadi 2/4, satunya akan kita kalikan 2, duanya juga kita kalikan 4. Duanya juga kita kalikan 2 supaya menjadi 4. Lalu untuk menjadi 3/6, 1 akan kita kalikan 3, 2 kita juga kalikan 3 menjadi 3/6. Dan sekarang untuk menjadi 4/8, 1 akan kita kalikan 4 dan menjadi 4, 2 akan kita kalikan 4 juga dan akan menjadi 8, jadi 4/8. Berikutnya kita kalikan 5, dia menjadi 5. Penyebutnya kita juga kalikan 5, jadi pengalinya harus sama ya. Jadi 10, 5/10, dan terakhir kita kalikan 6 ya, jadinya 6/12. Bilangan berapakah yang dikali dengan masing-masing penyebut dan pembilang dari pecahan 1/3 dalam masalah 2? Nah, untuk menjadi 2/6 ini akan kita kalikan 2 masing-masing. Lalu berikutnya ini kita kalikan 3 masing-masing menjadi 3/9. Dan berikutnya kita kalikan 4 masing-masing menjadi 4/12. Sekarang ayo tuliskan 4 pecahan yang senilai dengan 1/4 ya. Nah, 4 pecahan yang senilai dengan 1/4. Kita akan bagi dulu seperti ini. Kalau 1/4 itu artinya, nah seperti ini ya. Karin hapus dulu. Nah, ini bisa kita bagi 2 lagi masing-masing. Atau kita juga bisa membuatnya menjadi seperti ini dulu ya. 1/4 kita kalikan 2 ya. Dia menjadi 2/8. Artinya ini bisa kita bagi 2. Nah, ini sudah menjadi 2/8 ya. Lalu berikutnya kita bisa mengalikan ini dengan 3 kali 3. Jadinya 3/12 ya. Nah, untuk digambar kalau 3/12 kita bisa lihat di sebelah kanan supaya tidak bertumpuk. Nah, ini masing-masing kita jadikan 3. Seperti ini. Nah, ini adalah 3/12. 4 pecahan baru ketemu 2 ya. Sekarang kita akan kalikan dengan 4. Ya, sama dengan 4/12. 4/16 ya. Nah, kalau di sini mungkin kita bisa gunakan, kita bagi 2 seperti ini juga bisa. Ya, ini sudah menjadi
4/16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Kemudian satu lagi ya, kita sekarang kali 5. Kalau kali 5 artinya menjadi 5/20. Nah, kalau 5/20 kita bisa seperti ini. Nah, ini akan kecil sekali ya, tapi ya. Masing-masing ini akan kita bagi dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini adik-adik ya. Karina tidak garis karena nanti akan, nah kayak gini ya. Nah, jadi satu baris ini kita bagi 5. Ya, ini juga semuanya. Ya, itu menjadi 5/20. Ya, karena kalau pakai ini agak semrawut nanti adik-adik boleh menggunakan penggaris ya. Kemudian kita sekarang akan membandingkan pecahan. Ayo bandingkan pecahan 2/4, 2/3, dan 3/4. Pecahan 2/4 dan 3/4 memiliki penyebut yang sama, sehingga kita bisa membandingkan. Artinya pembilangnya yang mana yang lebih besar, yaitu yang paling besar ya. Nah, sekarang kalau penyebutnya beda ya, bagaimana kita dapat membandingkan pecahan 2/3 dan 3/4? Ayo pikirkan bagaimana membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Ini adalah 2/3 ya. Kemudian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4/6. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah 6/9. Kemudian ini adalah 1, 2, 3, 4, 8/12. Ya. Nah, sekarang ayo nyatakan 2/3 dengan 1/6, 1/9, dan 1/12 sebagai unitnya. Ya, itu yang tadi di sini ya. Apakah hubungan antara penyebut dan pembilang dari pecahan yang senilai? Ketika 2/3 kita kalikan 2, dia akan menjadi 4, pembilangnya, penyebutnya 3. Oh, ini maksudnya 2 dikali 2 ya. Kemudian 3 juga dikali 2 akan menjadi 4/6. Lalu kemudian ketika kita kalikan 3, pembilangnya menjadi 6 dan penyebutnya kita kali 3 jadi 9. Kemudian 8/12 ini ketika kita bagi dengan 2 ya, akan menjadi 4/6. Kemudian kita bagi dengan 4 ya, akan menjadi 2/3 ya. Pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama dan bukan 0. Ya, ini contohnya. Ya, segitiga dibagi lingkaran. Ya, ketika dikali kotak itu sama dengan segitiga per lingkaran, senilai artinya. Ya, itu juga sama artinya ketika mereka dibagi dengan bilangan yang sama dengan bagian yang tadi mengali. Ya, seperti gambaran yang ada di sini. Ayo nyatakan 3/4 dengan 1/8, 1/12, dan 1/16 ya. Sekarang kita lihat 3/4 bisa kita kalikan dengan 2 lebih dulu. 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Lalu kemudian bisa juga kita kalikan dengan 3 menjadi 9/12. Pecahan yang sama dapat dinyatakan dengan banyak cara ya. Ayo bandingkan 2/3 dan 3/4 dengan mengubah bentuknya menggunakan penyebut yang sama. Nah, 2/3 itu artinya adalah 8/12. 3/4 itu sama dengan 9/12. Ya, seperti yang ada di sini. Nah, kemudian jadi artinya ini dan ini kita bandingkan. Ya. Dengan bilangan aslinya adalah ini, dengan pecahan aslinya yang ini. Artinya ini atau 3/4 ya, dan 2/3, jadi 2/3 itu lebih kecil ya dari 3/4 ya, karena 2/3 itu artinya 8/12, 3/4 itu artinya 9/12. Ini kalau kita buatkan dengan pecahan senilainya jadi 8/12, 9/12. Jadi tandanya seperti ini ya. Nah, untuk menjawab kita tidak memakai yang ini ya, kita tetap kembali ke bentuk awal, tapi
kita sudah menggunakan tanda ini ya. Ayo lipat sebuah kertas untuk membandingkan ukuran dari pecahan. Nah, 2/3 dan 3/4. Nah, untuk kertas ini dibagi ya. Dilipat menjadi 3, menjadi 4 ya, dan seterusnya. Nah, artinya ketika 2/3 itu sama dengan 8/12. Ya, yang ini. Kemudian 3/4 itu yang ini. Ya, yaitu 9/12. Artinya lebih banyak yang ini ya, yang 9/12. Penyebut yang sama. Bandingkan 3/4 dan 4/5 dengan mengubahnya menjadi pecahan senilai yang memiliki penyebut sama. Dengan penyebut berapakah kedua pecahan tersebut dapat dibandingkan, lingkari pecahan berikut. Nah, 3/4 ya. Sekarang kita lihat pecahan yang sama. Penyebutnya ya, bukan dua-duanya, bukan pembilang dan penyebut, tapi penyebutnya yang sama. Untuk yang pertama kita bisa samakan yang ini, sama-sama per 20. Kemudian bilangan berikutnya adalah 40/40. Ya. Nah, pecahan dengan penyebut yang berbeda dapat dibandingkan dengan mengubahnya menjadi pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Menemukan penyebut yang sama berarti mengubah pecahan dengan penyebut yang berbeda menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sama. Sekarang kita akan coba bandingkan 2/3 dan 4/7. Nah, 2/3 ini pecahan senilainya adalah kalau per 21 artinya kita kali 7. Ya, 2 kali 7 14. Lalu kalau 4/7 ini untuk menjadi 21 kita akan kalikan dengan 3. Artinya pembilangnya juga 4 kali 3 12. Kita bandingkan ya. Kita boleh tulis di sini 4/21 dengan 12/21. Lebih besar yang mana? Artinya tandanya ini ya. Nah, berarti kita jawab dengan pecahan yang asli, yaitu tandanya seperti ini. Menemukan penyebut yang sama. Ayo temukan penyebut yang sama dari 5/6 dan 7/8. Nah, ide Dadang, kalikan kedua penyebut untuk memperoleh penyebut yang sama. Nah, kita coba 6 dikali berapa supaya menjadi 48. Artinya kita kali 8. Jadi caranya kita melihat penyebutnya dulu ya. Lalu pembilangnya juga kita kali yang sama. 5 kali 8 40. Jadi 40/48. Ya. Lalu 8 dikali berapa supaya menjadi 48? Sebenarnya tinggal dibalik saja ini. Ya, jadi kita kali 6. 7 kali 6 42, 8 kali 6 48. Kalau ide Cia, pilihlah 24 yang merupakan KPK dari 6 dan 8 ya sebagai penyebut yang sama. Nah, ya, jadi 24 yang dipilih karena itu merupakan KPK dari 6 dan 8 ya. Cara lain adalah untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK. Artinya untuk menjadi 24, 6 ini akan kita kalikan 4, artinya pembilangnya juga sama. 5 kali 4 20, 6 kali 4 28. Lebih sederhana dari punya Dadang ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk menjadi 24, 8 akan kita kalikan 3. 7 kali 3 21, 8 kali 3 24. Biasanya kamu harus memilih KPK sebagai penyebut yang sama untuk menghasilkan penyebut sama yang terkecil ya. Ayo bandingkan pecahan berikut menggunakan penyebut yang sama. 1/4 dan 2/7 KPK dari 4 dan 7 adalah Nah, kita sudah belajar untuk KPK ya, kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan di bab sebelumnya, di bab 6 ya. Artinya di bab 7. Nah, artinya adik-adik sudah tahu bagaimana caranya kita mencari KPK. Mencari KPK kita bisa gunakan dengan bertahap. Yang pertama caranya adalah dengan mencari kelipatan persekutuan ya. Dengan menggunakan kelipatan dulu nih 4, 8 ya dan seterusnya, lalu 7, 14 dan seterusnya. Lalu kita cari yang sama ya, kelipatan persekutuan yang sama tapi yang terkecil. Ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan pohon faktor. Ya, nah sekarang karena penjelasannya akan cukup panjang, akan Karina beritahu dahulu KPK-nya adalah 28.
Ya, nanti adik-adik bisa melihat pembelajaran yang sebelumnya ya. 1/4 dikali berapa untuk menjadi tadi per 28, yaitu 4 akan dikali 7. Artinya pembilangnya juga 1 kali 7, 7, 4 kali 7, 28. Kemudian sekarang yang 2/7. Nah, 2/7 berarti ini akan menjadi 28. 7 kali berapa supaya hasilnya 28? Akan kita kali 4. 2 kali 4, 8. Artinya 7/28 dengan 8/28 tandanya menjadi seperti ini. Ya, artinya 1/4 lebih kecil dari 2/7. Sekarang 1/3 dan 2/9. KPK-nya sudah Karina carikan adalah 9. Ya, artinya ini akan kita jadikan per 9 menjadi dikali 3, pembilangnya juga ini jadi 3/9. Artinya 3/9, lalu ini 2/9. Tandanya lebih besar ya. Jadi 1/3 lebih besar dari 2/9. Ayo bandingkan 1/3/4 dan 11/6 menggunakan penyebut yang sama. Aku mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu ya. Nah, menyederhanakan pecahan sekarang ya. Nah, Farida dan Dadang sedang mencari pecahan senilai dengan 24/36 dengan penyebut yang pembilang kurang dari 36 dan 24. Nah, aturan pecahan apa yang mereka gunakan? Ya, nah kalau yang ini nanti kita bisa jawab dulu. Ya, mengubah pecahan campuran 1/3/4. Caranya adalah penyebut dikali bilangan asli 4. Lalu ditambah dengan pembilang ya. Jadi 4 ditambah 3, 7/4. Ya. Nah, lalu untuk menjadi penyebut yang sama, artinya ini akan kita kali 4 ya, 4 kali kita kali 3 ya. Kemudian jadinya 21/12. Lalu kalau yang 11/6 ini kita akan kalikan 2 supaya menjadi per 12. Ya, 22. Artinya 21/12 dengan 22/12 tandanya seperti ini. Berarti 1/1, 3/4 dengan 11/6 tandanya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tadi. Aturan pecahan apa yang mereka gunakan? Nah, kalau yang di sini mereka membagi ya. Aturannya mereka membagi menyederhanakan pecahan dengan membagi. Farida dan Dadang memperoleh hasil yang berbeda. Jelaskan mengapa. Karena milik Dadang ini masih bisa lagi disederhanakan ya. Ini kalau kita bagi 2 jadinya 2/3 baru sama. Jadi Dadang kurang sederhana. Nah, karena kata ini digunakan untuk menjelaskan dengan menyatakan kesimpulan terlebih dahulu, lalu menjelaskan mengapa dan menunjukkan alasannya ya. Misalnya ini karena ya. Menyederhanakan pecahan berarti membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan agar menghasilkan pecahan yang lebih sederhana. Ketika menyederhanakan pecahan biasanya kita membagi sampai mendapatkan pembilang dan penyebut terkecil. Nah, lihat ini ada Yosef dan Ciam menyederhanakan 12/18 ya. Nah, mereka ini sudah menggunakan cara yang sama, tapi kalau Yosef ini persamaan ide mereka adalah mereka menyederhanakan pecahan ya. Mereka persamaannya adalah mereka membagi pembilang ya dan penyebut dengan bilangan yang sama.
Apa perbedaan dari ide mereka? Nah, kalau Yosef membagi menjadi 2, lalu dibagi lagi dengan 3. Kalau Cia langsung membagi dengan 6. Ketika kamu menyederhanakan pecahan, gunakan FPB dari penyebut dan pembilang untuk menyederhanakan dalam satu langkah seperti yang dilakukan Cia pada nomor 8. Ayo sederhanakan pecahan dengan penyebut yang sama, lalu isilah tanda kotak. Nomor 1, ini 2/3 ya, dan 4/5. Kita akan menggunakan penyebut 15 ya, karena ini merupakan KPK-nya. Jadi 2 akan kita kalikan dengan 3 kita kalikan dengan berapa? Nah, untuk menjadi 15, 3 harus kita kalikan dengan 5. Artinya pembilangnya juga 2 kali 5, 10. Jadi 10/15. Lalu untuk 4/5, kita kali berapa supaya menjadi 15? 5 dikali 3. Artinya pembilangnya juga 4 kali 3, 12/15. Artinya kalau kita menggunakan 10/15 dengan 12/15, tandanya akan menjadi seperti ini. Nah, tinggal kita kita pindahkan ke sini ya. Yang nomor 2, 1/2 dengan 3/8. 3/8-nya tidak perlu kita ubah, 1/2-nya saja ya yang kita ubah menjadi per 8. Ya, 2 dikali berapa supaya menjadi 8? Kita kali 4. Jadi 4/8. Artinya 4/8 dengan 3/8 tandanya adalah lebih kecil. Lebih besar dari ya. Lebih besar dari. Jadi kita pindahkan ke sini. Kemudian yang nomor 3, ini akan kita jadikan 5/6 kita akan jadikan per 18. 6 dikali berapa agar menjadi 18, yaitu kita kali 3 ya. Artinya ini adalah 15. Lalu yang 8/9 kita kalikan berapa supaya menjadi per 18? Artinya 9 kita kali 2. 8 dikali 2, 16. Nah, jadi persamaannya adalah 15/18 dengan 16/18. Tandanya adalah 15/18 lebih kecil dari 16/18 atau seperti ini ya. Yang nomor 4, ini akan kita jadikan per 24 ya, yaitu kita kali 2. Jadi 14/24. Kemudian untuk 5/8 ini juga akan kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 3 supaya menjadi 24. Artinya 5 dikali 3, 15. Nah, jadi 14/24 dengan 15/24 tandanya lebih kecil dari. Ayo sederhanakan pecahan berikut. Nomor berikutnya 8/10. Supaya sederhana akan kita bagi dengan berapa ya. Ingat pembaginya harus sama ya bilangannya untuk pembilang dan penyebut. Ini kita hanya bisa bagi dengan 2 menjadi 4/5. Lalu yang nomor 2, 3/21. Ini bisa kita bagi dengan 3 ya, menjadi 1/7. Lalu yang nomor 3, 16/20. Nah, untuk yang ini kita bisa sederhanakan menjadi dibagi 4, artinya jadi 4/5. Nomor 4, 18/24. Nah, ini akan kita jadikan per 4. Ya, artinya ini akan menjadi 24 dibagi berapa?
yang hasilnya adalah 4. Ya, akan kita bagi dengan 6. Ini juga artinya 3/4. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan di-subscribe juga channel Kak Rina untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga ya di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.